Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agus Arif, NIM saya 118802112228 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai hormon pada tumbuhan. Yang pertama, pengertian hormon. Hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani, yakni hormein, yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai chemical messenger, yaitu pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berikut adalah beberapa istilah yang bisa digunakan dalam kajian hormon tumbuhan. Yang pertama ada fitohormon, kemudian ZPT atau zat pengatur tumbuh, dan yang ketiga adalah inhibitor. Fitohormon merupakan senyawa organik non-nutrisi yang disintetis pada bagian tertentu di suatu tumbuhan, kemudian ditranslokasikan ke bagian lain pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ditranslokasikan tersebut akan memberikan respon baik secara fisiologis, morfologis, maupun biokimia. Selanjutnya, ZPT atau zat pengatur tumbuh atau sering juga dikenal dengan plant growth regulator, merupakan senyawa organik non-nutrisi yang mampu mendorong maupun menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara kualitatif. Senyawa ini aktif dalam konsentrasi rendah, umumnya kecil dari 1 mm tergantung pada spesies tanaman. Selanjutnya, inhibitor. Inhibitor merupakan senyawa organik yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan tidak mampu mendorong pertumbuhan tanaman pada konsentrasi berapapun. Ciri-ciri dari hormon ialah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, tempat pembuatan atau biosintesis dan tempat bekerjanya berbeda. Yang keempat, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Secara fisiologis, hormon pada tumbuhan diartikan sebagai penyampai pesan antar sel yang dibutuhkan untuk mengontrol seluruh siklus hidup tumbuhan, seperti perkecambahan, perakaran, pembungaan, pembuahan, dan pertumbuhan. Ada 3 hal penting dalam sistem pertumbuhan, respon yang perlu diperhatikan agar hormon dapat bekerja dalam jumlah submikromolar ataupun mikromolar guna mengendalikan aktivitas gen, yakni 1. Jumlah dari hormon harus mencukupi dan tepat pada setiap sel. Yang kedua, sel sasaran harus benar-benar mengenai hormon yang mengikat hormon tersebut secara erat. Adapun sel yang tanggap terhadap hormon itulah sel yang dianggap sebagai sel sasaran. Kemudian yang ketiga, harus ada metabolik yang mengarah pada penguatan isyarat atau kurir bagi hormon. Proses metabolik tersebut biasanya dipicu oleh protein penerima. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis hormon. Ahli botani telah menemukan 5 jenis hormon pada tumbuhan, yakni hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, dan asam asisat serta hormon etilen. Auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen merupakan aktivator pertumbuhan dalam perkembangan, sedangkan asam absisat merupakan inhibitor pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan fungsinya, hormon pada tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan, misalnya auksin, sitokinin, dan giberelin, serta etilen, dan hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan, misalnya asam absisat. Selanjutnya masuk ke hormon auksin. Pengertian hormon auksin. Awalnya istilah auksin hanya digunakan untuk menyebut golongan senyawa kimia yang berperan dalam mendorong terjadinya pemanjangan pada kuncup tanaman yang sedang berkembang. Kemudian
Istilah auksin juga dipergunakan untuk menyebut zat kimia yang memberikan peningkatan pemanjangan dari suatu koleptil. Meskipun sebenarnya auksin memiliki fungsi ganda pada tanaman dikotil dan monokotil. Auksin disintesis di dekat meristem pucuk di bagian pucuk batang dan jaringan-jaringan yang masih muda, contohnya daun muda. Auksin ditransport secara polar, yakni mengalami pergerakan menuju bawah batang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi auksin di ujung akar dan ujung batang maupun bagian lainnya. Meskipun auksin ditranslokasikan ke semua bagian tanaman, tetapi semua bagian mendapatkan jumlah auksin yang berbeda-beda. Kadar auksin yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan adanya perbedaan respon dari setiap bagian tumbuhan. Respon yang diberikan bermacam-macam, mulai dari respon positif, yaitu merangsang pertumbuhan, bahkan respon negatif, yaitu menghambat pertumbuhan. Selanjutnya, sedikit ulasan mengenai sejarah hormon auksin. Frischmann pada tahun 1863 sampai 1935 merupakan salah seorang mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas di negara Belanda yang berhasil menemukan suatu senyawa dalam tanaman, yaitu di bagian ujung dari suatu koleptil, yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkokan pada suatu bagian tumbuhan di tahun 1926. Pada saat ini, proses pembengkokan batang tersebut dikenal dengan sebutan fototropisme. Frischmann juga menjelaskan bahwa senyawa tersebut mengalami transport secara difusi dari bagian ujung koleptil ke bagian potongan kecil lainnya. Senyawa ini dikenal dengan nama hormon auksin. Auksin berasal dari kata auksien, yang dalam bahasa Yunani berarti meningkatkan. Wen berhasil mengetahui aktivitas dari auksin melalui peristiwa pembengkokan koleptil yang dipicu oleh adanya pemanjangan pada sisi tumbuhan. Selanjutnya, macam-macam hormon auksin. Para ahli sering menyamakan hormon asam indol asetat IAA dengan auksin. Sebenarnya, pada tanaman tidak hanya terkandung senyawa IAA. Terdapat pula 3 senyawa yang memiliki struktur mirip dengan IAA. Ketiga senyawa tersebut adalah: yang pertama, asam 4-kloroindoasetat atau 4-kloro-IAA. Senyawa ini banyak ditemukan pada biji Leguminosae yang masih muda. Selanjutnya, asam fenilasetat PAA. Senyawa ini dapat dijumpai pada hampir seluruh jenis tumbuhan. Jumlah PAA di dalam tumbuhan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan IAA, tetapi respon yang diberikan oleh PAA tidak seaktif IAA. Kemudian ada juga asam indol buktirat atau IBA. Awalnya IBA dianggap sebagai auksin tier 1. Ternyata IBA merupakan senyawa yang juga ditemukan hampir di seluruh jenis tumbuhan. IBA banyak terdapat pada daun tanaman jagung atau nama latinnya zeamys dan beberapa tanaman dekotil. Dari ketiga jenis senyawa tersebut, IAA merupakan auksin utama pada tumbuhan. IAA merupakan senyawa hasil biosintesis asam amino triptofan dengan bantuan enzim IAA oksidase yang berfungsi sebagai pengendali dalam berbagai proses fisiologis tumbuhan. Proses fisiologis tersebut meliputi pembesaran dan pembelahan sel, diferensiasi sel dan jaringan, serta respon terhadap cahaya dan gravitasi. Selanjutnya, biosintesis IAA. Secara garis besar, terdapat 2 mekanisme dalam biosintesis IAA. Kedua mekanisme tersebut berupa penghilangan gugus amino dan gugus karboksil pada cincin samping triptofan. Struktur kimia dari IAA mirip dengan struktur kimia dari asam amino triptofan molekuler asal IAA. Berikut adalah 3 tahapan pengubahan triptofan hingga menjadi IAA, yaitu 1. Triptofan diubah menjadi asam indol piruvat melalui reaksi transminasi. Kemudian asam indol piruvat kemudian diubah menjadi indolektalihidle melalui reaksi dekarboksilasi. Kemudian yang ketiga, proses akhir berupa proses oksidasi indolaktetaldehyde yang menghasilkan asam indolektasid asetit. Untuk secara keseluruhan, fungsi utama hormon auksin adalah mempengaruhi pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan pada akar, mempengaruhi pemanjangan batang, mempengaruhi perkembangan buah, dominasi apikal dan berkaitan dengan fototropisme dan geotropisme.
Letaknya hormon auksin ini pada tumbuhan adalah pada meristem apikal, bagian ujung tunas, daun yang masih muda, dan embrio yang terdapat di dalam biji. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.